Hey Greeners, welcome to Green Investigation Room. Mantap. Semangat terus pokoknya. Ya. Jadi Greeners, malam hari ini kita akan Ngebahas tentang salah satu video kita yang kita akan ngebahas video kita yang kemarin itu Amin. Gue balik dulu ya. Balik. Kita serius. Apa? Lah iya men. Darurat ini mah nggak bisa. Ya udah gue balik dulu jadi karena kita udah kepalang podcast gimana? Lu yang menentukan lah bos. Karena Kenny aja mau Beno yang podcast ah. Tolong aku. Iya nih lanjutin. Ini jam berapa ya? Sekarang jam berapa? Mau jam 1. Tuh jam 00.43 cakep banget. 03. Udah Kenny Oh aja. ya, lu lanjutin Ken. Ini aja podcast. deh. Waktu itu Kenny pernah penelusuran kan? Iya. Nah, Noy. Dia pernah penelusuran waktu Jadi itu. itu. Lu nanya-nanya dia dah. Iya, gue capek banget biar ada kerjaannya men. Iya bener men. Apaan sebulan kerja cuma 1. Gak bentar gantian, gue yang edit dah. Ya sorry ya Greeners ya, ini langsung lanjut sama Beno sama Kenny aja ya. Ntar kunci mobil lo sama gue, kunci mobil. Sip. Nih lu pakai dulu nih sini. Tuh, lu Ya udah. pakai. Jangan di roll, biarin aja. Gua ngambil kunci mobil lu. Iya, jangan berantem ya. Apa sih? Pokoknya malam ini ditemenin Dana itu gua itu main gitu. Itu lu harus buru-buru. Ya. Enggak boleh. Bye bye. Pokoknya Rangers go green ya. Ya, oh, dulu. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, and you're not really fine, but you just can't get in. Lanjut ya. Oke. Halo. Tolong aku. Nah iya. Ganti ya. Oke. 1 jam kemudian. Oke. Oke. Nah, lu nanya no ya. Oke. Balik lagi sama gua, Benoy. Di Green Investigation Room. Ya sekarang gua ngegantiin Bang Erik ya, cuman bedanya gua nggak tatoan aja. Gitu. Sebelumnya kalau lu lihat episode sebelumnya nih, kita ngebahas video yang keren banget. Benar. Tapi itu adalah video yang bukan video sih, tapi lebih ke cerita lama yang itu dialami langsung sama Bang Dika. Video yang bukan video sih, tapi lebih ke cerita yang tadi. Oh. Jangan. Enggak, itu cerita lo. Nah, kayak ini lu pakai kacamata biar kayak Ari Lasso. Gak mau. Udah. Gak mau. Nah, kalau lu sadar dan lu nonton khususnya Greeners lama nih. Kurang lebih video pada saat itu dibuat udah lama banget dan gua ada kesempatan sama Kenny untuk terjun langsung untuk ngegantiin Bang Dika sama Bang Erik. Sebenarnya itu cuma mapping lokasi aja sih pada malam itu, ya Ken? Ya karena. Lo itu baru pertama kali ngikut ya? Ya karena Bang Dika tidur. Itu kalau untuk ya malam itu kita cuma pure mapping. Sebenarnya enggak nih. Ada cerita di balik behind the scene pada saat kronologi kenapa gua sama Kenny yang turun. Iya. Yang ya kita sebenarnya cuma jalan-jalan aja sih. Iya, Gua cuma sama Kenny muter-muter berdua doang. jalan-jalan doang kayak orang blow on gitu ya. Turun gunung, melewati lembah, hujan deras. Cuma pakai HP iPhone Jadi tuh nggak jelas. sama mic. Kayaknya nggak pakai mic Nggak itu pakai mic. suara langsung pure dari iPhone kita turun. Tapi yang serunya itu adalah cerita kenapa gua makin ini turun. Nah tuh. Menurut gua, ini dari gua dulu ya. Ya. Menurut gua nggak tahu kenapa pada momen itu kita berangkat lah berempat malam-malam ke salah satu daerah. Sebenarnya masih di daerah Jabodetabek juga. Asik. Bogor. Yang bawa Depok lah. Oh ya. Mana apa? Bogor. Mana apa? Bogor, intinya di Bogor ya, buat Ya. teman-teman yang mungkin video itu. Ya, kalau yang belum kenal gua, ini gua Benoy, ini Kenny. Jadi salam Apa? kenal dulu. Bogor, intinya ya belum pada kenal.
Oke, lanjut. Singkat cerita kita berangkat Ini tuh berempat. Jadi Sama ini yang mungkin nge-view. Tadi boleh. Kenapa gua nggak boleh? Ini kan jeruk gua bukan Pada saat itu belum ada Lamborghini. Belum. Belum ada Lamborghini. Masih pakai apa itu ya? Kita masih pakai Escape. Oh iya, Masih pakai Escape waktu itu. Ford berangkat Legend. tuh. Mobil Escape Ranger Indonesia. Tuh. Nah, warna hijau. Itu Amerika. Oh ya, Amerika, bener dong. Amerika. Mobil Escape Ranger Amerika. Amerika. Ya. Oke, berangkatlah kita malam-malam. Gua nggak expect kalau misalkan sampai di Bogor itu hujan. Karena di sini ini ya malam biasa aja, bedanya emang udah tengah malam. Sampai di sana hujan. Seperti biasa, gue untuk nyiapin alat sama Kenny berdua, nyiapin GoPro segala macem. Pada saat itu, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba diajak. Tiba-tiba diajak, karena biasanya kalau penelusuran, gue sama Kenny itu nggak pernah ada. Dan kita sama sekali nggak ikut untuk penelusuran. Betul. Jadi kita standby di studio. Kadang gue di rumah, kadang dia juga di rumah, tergantung sikonnya. Waktu itu tiba-tiba diajak aja malam itulah. Nggak tahu kenapa diajak. Sampai sana biasa setting ini segala macem. Alhasil, waktu itu lupa Ken. Apa tuh? Yang rusak tuh apa ya? Itu Volta. Ya kan? Jadi nggak bisa. Volta itu nggak bisa teman-teman. Karena waktu itu kita hanya pakai 1 Volta dan 1 GoPro. Betul. Jadi Voltanya rusak, GoPro-nya nggak bisa dipakai. Beda, nggak bisa. Akhirnya ya udah nggak bisa. Sempat kita berunding berempat dan diputuskannya lah gua sama Kenny untuk terjun ke bawah. Sebenarnya awalnya cuma ke bawah. Cuma ke bawah Cuma awalnya. ke bawah. Kalau lu ngeliat videonya tuh, itu kita cuma disuruh, itu kalau di balik kamera ya. Di Iya. balik kamera itu kan nggak ditampilin tuh Nggak. pas behind the scene-nya ya Iya. kan. Karena gue yang edit kebetulan videonya. Jadi bukan semata wayang gua sama Kenny, bang gua dong gantian, Nggak. friend. Enggak. Karena ya gue juga realistis ya, hujan, becek, turun ke bawah, Apalagi kan yang satu nggak suka nanjak, yang satu nggak suka turun. bon, ya. Jadi kita ada 2 bapak-bapak. Satu bapak-bapak memang fisiknya itu tidak terlalu kuat. Yang satu bapak-bapaknya lagi itu nggak kuat dingin pada saat itu. Fisiknya itu Waktu itu Waktu itu belum kuat dingin. belum. Waktu itu belum kuat dingin. Turunlah kita ke bawah dengan bermodalkan senter gede sama iPhone doang ya. Ya iPhone. Sama iPhone doang. Gobloknya gua, karena gua nggak tahu kalau misalkan memang pada akhirnya gue yang akan turun. Gobloknya gua pakai celana Levi's yang robek-robek Sama sepatu. sama sepatu Vans. Satu mall. Sepatu Sepatu mall. mall. Buat di Itu gobloknya nongkrong. gua. Berangkatlah kita. Sampai sana gua turun basah ya Ken. Tuh. Lu pakai sepatu apa? Pakai sepatu Adidas. Lu Adidas ya? Adidas nongkrong juga. Nah, jadi emang setelan gua sama Kenny pada saat itu ya memang bukan setelan untuk proper investigasi Ya. atau penelusuran. Itu emang setelan nongkrong di coffee shop ya kan. Apa ya? Setelan anak kalian. Setelan nongkrong. Setelan nongkrong. Bilang, bang ini hujan. Terus gimana kalau misalkan ada yang licin atau gimana nih? Karena Bang Erik sebelumnya juga udah ngasih tahu di sini tuh ada beberapa tempat, ada yang di atas sama ada yang di bawah. Nah karena berhubungan yang di bawah kelihatan banget itu kebun semua, pasti ya adalah bagian yang licin atau apa. Terus aku Nah. bilang, terus gimana bang? Kata Bang Erik, kalau sekiranya licin dan nggak bisa dilewatin, mendingan skip. Karena kalau jatuh atau kenapa-napa ribet. Karena kita cuma berempat guys. Dan itu kalau lu mau tahu ya, Greeners itu radiusnya lumayan jauh, kisaran 100 meter lebih. Dan itu elevasinya turun ke bawah ya, bukan kita yang datarannya sama, tapi elevasinya turun ke bawah. Dan kalaupun memang gua teriak, kayaknya emang kehalang sama faktor air hujan. Ya. Karena lumayan deras juga waktu itu. Ditambah Sekalipun ada sungai Ya, kan? ditambah ada sungai di bawah.
Akhirnya ya udah kita turun ke bawah kan. Iya. Turun, gua ke bawah, nyanyi-nyanyi kan sambil ngeledek juga tuh kalau lu inget tuh. Ya kan, bapak-bapak apa gitu. Iya, Gua ngomong ada. Itulah. Awalnya kita ngelihat satu bangunan sebelum turun banget ya Ken. Sebelumnya gue nanya juga ke penjaga yang ini, Oh, yang si jaga, Imam. iya si Iya, Imam si kan. Imam. Soalnya gue takut nih kalau misalkan turun baliknya gimana. Terus gue bilang, Mang, punten mau nanya, ini kalau misalkan bawah jalurnya kayak gimana ya? Terus kata Mangnya, bisa ada 2 jalur. Kiri benar. sama kanan, mendingan Neng ngambil yang arah kanan yang turun. Kiri dong. Terus kalau yang kita turun di sini, Oh iya. habis itu ambil kiri terus kemana gitu kata dia. Tapi jangan ambil yang kanan atau kiri di ujung gitu. Nanti tembusnya tuh ujung ke rumah warga tapi di ujung. Dan itu jauh guys. Terus, aduh, gimana ini ya? Takutnya kalau nyasar susah nih, apalagi kan gelap kan. Terus kata Amangnya, tapi gampang Neng, apalinnya ini aja sungai. Katanya sungai tuh, patokannya sungai turun langsung belok kanan apa kiri gitu. Seingat gua si emangnya ngomong gini ke gua, karena emang gua orang Sunda dan emang di Bogor Sunda. Iya. Dia ngomong gini sama gua. Iya maaf, punten. Di handap mah ya lapangan golf. Dia bilang begitu kan. Iya. Jauh. Cuma kan feeling gua lapangan golf itu kan pasti kan luas ya. Benar. Luas, tapi si Emang juga lanjut ngomong setelah itu. Didinya ya bangunan kosong. Cenah mah angker keeng. Kayak Jenak lah. bukan serem, tapi yang lebih ke apa ya, gua orang Sunda tapi nggak bisa ini bisa ini tapi nggak bisa. Nah pokoknya gitulah. Ya pokoknya keeng lah. Nah, pokoknya kalau lu nonton videonya podcastnya Teh Risa ngomong, bukan Teh Risa yang noise. Itu ada beberapa kata keeng. Nah, gue lupa tuh. Kontrak mati bukan? Ya, bukan yang di Bandung kita. Bang Jai. Bang Jai. Karena si Tete itu ngomong keeng tuh. Nah, target gua cari bangunan yang ada di lapangan golf waktu itu. Turun kita ke bawah, ketemu ada satu musola, tapi gue bilang, nanti dulu deh pas naik ke atas. Karena kalau misalkan kita turun udah review itu tapi kita turun gak dapat apa-apa, sayang. Iya. Daripada 2 kali kan ya udah. Turun dulu kita. Gua ke bawah ya kan. Turun ngobrol ngeliatin pohon. Sorry kentut gua. Aduh. Sorry. Kebiasaan Nah, lama. lanjut. Sampai mana tadi? Turun. Turun. Kita masuk ke daerah yang tadi dikasih tahu sama Mangnya, yaitu aliran sungai. Aliran sungai kecil. Ya. Aliran sungai kecil. Gua ngeliat, ya biasa kayak kalau lu ke kampung-kampung yang dataran tinggi itu pasti di entah aliran entah apa pasti airnya kenceng dan jernih lah. Iya, betul. Bagus. Pokoknya itu kedengar banget lah. Kalau lu nonton video juga lu pasti ngeh kalau itu ada aliran sungai yang kecil tapi ya. Iya, bukan yang gede ya. Dan itu kayak ada lubang kobakan gitu kan. Ada. Ada lubang kobakan di ujung karena kan gue senterin tuh pakai senter yang gede waktu itu. Tet. Nggak ada apa-apa. Sampai di persimpangan jalan yang tadi Kenny bilang, kata si Emang itu seingat gua kalau ada belokan kita ambil ke kiri untuk ke jembatan. Tuh. Tapi pas gua jalan itu turunnya curam banget. Gue Iya, coba, kalau lu gue coba untuk turun sekitar 1-2 meter. Sepatu gue licin karena balik lagi gue pakai Vans old school. Ya, licin. Wih, ori dong. Ori. Vans bro. Gitu. Turun lah gue, nggak bisa karena licin. Baik lagi. Nggak bisa. Ya udah gue bilang Ken nggak bakal bisa nih. Iya. Gimana nih? Ditambah ada lumut banyak banget. Ada gitu. lumut. Sebenarnya di bawah itu emang bener-bener sungai yang gede. Ada. Ada sungai, ada jembatan. Jembatannya kalau nggak salah, ya kalau gua senterin pakai senter ya kurang lebih sekitar 4-6 meter lah. Jadi kan lumayan lebar juga kan. Maksudnya diameter dari si sungainya itu. Cuman karena ya balik lagi, gue bawa si Kenny ya kan. Kalau misalkan sama Bang Dika ya udah. Apa tuh kentut? Dua-duanya kentut. Lu ya Bang? Lu lah. Enggak, gua. Yang satu Gua tadi doang.
Akhirnya gue diskusi beberapa sama juga pohon takutnya ada jump scare ya kan. Ya. Karena gue itu jujur gue baru pertama kali turun yang langsung ke lembah. Sama. Ya males juga ya kan dia turun ya. Ya pertama kalau kita turun, kalau kita gelinding siapa yang nolongin? Kalau kita nolongin HP nggak ada sinyal guys, Nah, gimana? semisal yang gelinding Kenny ya, bukan gua. Dia gelinding ke jembatan tuh. Otomatis kan gua lari dulu ke atas. Nggak bakal turun juga kan. Kalau gue ikut gelinding gimana? Ya kan? Sinyal itu nggak ada waktu itu. Nggak ada sinyal sama sekali. Susah guys. Susah sinyal. Kalau misalkan lu bayangin, lu si Kenny nih, kutuk, wah gitu kan. Tikus apa ya, gelinding gitu. Gelinding. Ken, lu ngapa Ken? Gue gelinding. Gua naik dulu. Gua manggil Bang Dika nggak bisa. Lagi Tidur. Lagi tidur. Nggak mungkin juga ke Bang Erik. Nah, kayaknya lu bisa deh ngebantuin sendiri. Tuh. Gua turun lagi ke bawah. Kalau misalkan si kayaknya ada di jembatan, kalau dia palit di bawah sama air sungai gimana? Nah, itu dia. Makanya gua langsung balik lagi ke atas. Tuh. Jadi Ghost Ranger gaji cuma 1 orang. Tiba-tiba ada berita di hotline kan, telah palit satu perempuan Anjir. memakai jaket. Lu pakai jaket Ghost Ranger kan itu? Pakai punya Bang Erik. Ya kan Jangan pakai. deh, sayang jaketnya. Nah, itu dia. Nah, itu. Lebih sayang jaket ya, Bang? Nggak apa-apa lu kanyut tapi jaketnya jangan. Bukan kanyut, Bang. Apa? Kanyut itu bahasa Sunda artinya kelamin laki-laki. Laporlah kita Bang Erik. Sebelum itu kita ke musola dulu. Musola, balik lagi. Musola. Itu musolanya emang kalau lu lihat di videonya itu kotor banget. Kotor. Bukan kotor ya, tapi banyak tanaman-tanaman Iya, yang udah liar tinggi-tinggi. gitu kan, rumput-rumput liar segala macam di ya around musola itulah. Tapi dalamnya Bersih. banget. Dalamnya bersih. Gue pengen masuk. Itu Al-Quran tersusun rapih. Bener. Bersih Tapi nggak ada sejadah. Emang Nggak itu ada. full lantai aja. Tapi itu bersih banget. Bersih banget. Ini si Kenny pengen masuk nih, pengen ngide nih. Iya. Masuk kali ya? Jangan. Masalahnya dia pakai sepatu ya, si kampret ini pakai sepatu nih. Jangan. Ya udah akhirnya gue nggak masuk berdua sama dia ya kan. Gue cuma keliling, lihat-lihat. Ternyata masih ada bangunan yang rapih. Walaupun emang sekelilingnya banyak rumput liar. Baliklah kita buat ke atas ketemu Bapak Erik Sarmento. Ketemulah kita laporan segala macem, hiruk pikuk, tetek bengek yang ada di bawah, kondisinya kayak gimana, konturnya kayak gimana, lembabnya kayak gimana, curah hujannya di bawah kayak gimana. Soalnya di bawah makin deras hujan. Ya, awalnya tuh cuma gerimis. Awalnya gerimis, makanya gue pede sama Kenny kan. Ya udahlah, nama gerimis doang. Dan itu kan gue megang kamera kan. Ya. Nah, gue sempat baca komen pakai dong kameranya buat foto gitu kan, kayak Bang Dika. Bukan guys, itu kamera bukan untuk buat foto, tapi itu untuk pasangin mic, karena kita mic nggak ada. Nah iya. Oh, lu sempet bawa kamera ya? Sempet. Nah kalau sebenarnya gue juga mau minta maaf karena banyak yang komen, ini yang megang kamera kagak bener nih. Yang megang kamera kagak bener. Sorry. Gue nggak fokus. Gue cuma ingatnya, gue mau bawa nenteng-nenteng HP doang. Gue mikirnya begitu, karena balik lagi kita cuma disuruh ngecek. Iya betul. Ya udah seala kadarnya aja. Kok kadang gue kesini, kadang gue gini-gini. Jadi sorry banget ya sebelumnya. Gue juga baca-baca komentar ya kok, jadi sorry banget. Nah, laporan sama Bang Erik selesai. Ternyata Bang Erik mengeluarkan kalimat, kayak gue nggak bisa. Iya. Lu aja deh berdua. Nanggung soalnya udah setengah ya kan. Soalnya partner gue udah susah dia, nggak kuat dingin. 1001 alasan. Udah nggak bisa, nggak kuat dingin dia bilang begitu kan. Ya gimana ya? Daripada gak jadi potong kan? Iya. Ya udah. Ya masuklah gue situ. Bang Erik ngomong sebentar ya kan, segala macamnya. Dia stay lah di bawah. Disclaimer, Bang Erik sama sekali nggak masuk dan nggak ikutin dari belakang. Iya. Itu iyalah, karena lagi dites. Lagi dites kementalan. Sebenarnya Bu Erik itu dari Indonesia itu
itu harus dites dulu walaupun lu sebagai editor. Sedap. Gitu. Jadi gua main Barak kayak gitu, militer. gua sih, men, ini kan hujan ya, ntar kita sakit. Bisa-bisanya langsung bangun tuh. Tadi tidur. Kita kan ranger, Bisa-bisa aja tuh. kita sakit nih, kita kan ranger. Mendingan bocil kematian aja nih. Kita suruh explore, kita pura-pura aja. Bisa-bisa aja tuh. Terus langsung Erik, udah men, biar mereka aja. Mereka berani nggak kalau ikut sama Ghost Ranger Indonesia? Mereka itu Asmun, harus guys, menyari. asmun. Nah akhirnya gua sama Erik itu udah gua tidur dan tidur aja di mobil. Tiba-tiba Si tidur. Beda yang pakai ini aja, dia kan anak baru tuh anggap aja dia lagi magang. Akhirnya Erik juga nongkrong dia sambil ngeliatin lu pada. Gua mau tidur. Nah itu sebenarnya makanya gua ngajak lu itu gua mau ngetes lu berdua. Tiba-tiba. Serius, beneran gua nggak bohong. Oke, jadi itu alasannya. Oke, tinggal Lu apa? cocok nggak jadi bagian dari Ghost Ranger Indonesia? Sedap. Tuh. Masuklah kita. Ya. Ada 2 jalur sebenarnya. Awalnya kita pas masuk itu ngeliat patung, kita bingung sama beberapa ruangan yang ada pintunya. Oh iya. Karena kita mikirnya pintu ini bisa dibuka nggak? Soalnya kan udah lama terbengkalai kan, entah takutnya gemboknya rusak atau gimana kita bisa masuk. Iya. Cuman pas kita coba buka, ternyata kekunci. Oh berarti memang masih dijaga nih tempat ini. Nah kita cobalah lihat ke dalam lewat jendelanya. Untungnya jendelanya tuh tiranya nggak ada guys. Jadi kita bisa lihat ke dalam dan itu bagus banget. Ya, dan Masih- kita wah. dibekali sama senter berapa ribu lumen bang yang waktu itu bang, yang gede pokoknya. 50.000 lumen. 50.000 lumen, lu bayangin ya 50.000 lumens. Cuman ya yang tadi Kenny bilang, kita nyari akses untuk masuknya dari mana. Ternyata dikunci semua, entah Dikunci jendelanya, entah pintunya. Ya. Dan di situ ada 2 jalan sebenarnya. Yang sebelah kiri itu tangga, Tangga naik. langsung ke atas. Yang sebelah kanan kita ke Ada ruangan lagi, ada ruangan lorong lagi. kayak pokoknya sebelah kanan ada gudang kan ya. Mm-mm. Gudang segala macam dan kayaknya nggak asik kalau misalkan kita dari awal aja langsung ke atas. Ya. Ya udah kita susulin dulu yang di bawah ya kan. Masuklah ke gudang. Ada gudang, kita nemu lukisan 2. Ya, awalnya kita nggak tahu kalau gudang itu bisa dibuka. Iya. Kita kiranya dikunci juga. Mm-mm. Cuman pas kita buka, ternyata ya gudang isinya. Itu gudang banyak, piring-piring juga masih pada bagus, Bagus banget. termos-termos nasinya segala macam dan kita nemu 2 lukisan yang menurut gua Lumayan serem sih. ya legend lah ya, lama. Pokoknya lukisan-lukisan lama lah, pokoknya ada 2 Kakek-kakek sama nenek-nenek. nenek itu. Mungkin yang lu lu nonton, lu juga pasti tahu. Abis itu udah kita mikirnya oh ya udah barang-barang, tapi kita masih inget dengan lukisan kakek-kakek dan nenek-nenek itu. Ya, karena gua ngeliat, gua adalah orang yang suka sama karya seni. Kayak lukisan, gambar, segala macam. Tapi ketika gua ngeliat lukisan itu kayak beda aja gitu. Bener. Soalnya pas gue buka pintu, itu langsung lurus Iya, aja. karena gua nggak tahu itu keadaannya gelap. Entah emang pantulan dari center gua. Karena kan gua ya balik lagi first impression gua untuk Anjay, first impression. terjun langsung mapping kan, ya kan. Dan itu tidak dalam kawasan 2 bapak-bapak. Tapi menurut lu kalau lu lihat lukisan yang nenek-nenek ya, yang matanya kayak begitu, Ya. apa yang... Dia matanya rada belok gini nih. Iya, kayak ngeliatin. Kayak gitu tuh. Nggak nyaman gue bener waktu itu. Kayak gitu. Ya udah. Sama dia dipegang-pegang nih. Gue cuman ya udah gue buka-buka aja tuh lemari lah, ada gelas, ada piring segala macem. Gue mikir, oh ini rumah makan kali nih gitu kan. Iya, banyak banget itu. Cuman karena gue nggak mau ambil risiko dan ya pengap juga di situ karena Iya, panas banget. Panas banget. Di situ panas banget. Padahal yang tadi gue bilang itu hujan. Tapi hawanya panas banget. Pintu kita buka. Pintu dibuka dan gue nggak tahu kan efek center mungkin kan. Mungkin. Karena kan ya balik lagi 50.000 lumens ya kan. Anjay. Terang banget itu. Makanya gue bilang sering banget gue ngomong cahaya ilahi. Ya karena itu terang banget. Beneran. Wah itu kalau dari malam jadi pagi, pagi jadi pagi lagi. Akhirnya selesai, kita ngeliat satu pintu besi depannya.
depannya persis tapi agak sini dikit lagi. Iya. Ada satu pintu besi dan bisa diakses. Bisa. Masuklah kita ke dalam, kayak ada satu apa sih? Kayak dapur. Gua nggak tahu itu Dapur dulunya apa itu ya dapur, namanya ya? tapi kayak ada bekas apa sih? Bukan bar ya, tapi lebih ke untuk serve si menunya itu loh, dari misalkan yang si chefnya Oh iya ada. gitu kan, tuh taruh tuh, Iya, ada. antar sono ke customer gitu. Dan itu masih ada kulkas-kulkas yang itu Nah, loh. masih ada kulkas, Masih tuh ada banyak kasur, Ada nyempil, dan gua nggak tahu, gua tertuju sama kayak lidi, Oh iya. ada 3 batang apa 4 ya, gue lupa. Gue bilangnya apa waktu itu? Dan- Petasan ya gue nggak salah. Ya lu, Kembang api. pokoknya gitu lah. Pokoknya ada 3 atau 4 yang itu ukurannya beda-beda. Ada yang paling panjang, sedang, dan yang paling pendek. Awalnya gue ngeliat kotak dulu. Iya, lu ngeliat kotak. Kotak warna merah kan. Terus pas lihat agak ke dalam, itu ada satu kursi kayu zaman dulu tuh. Terus di atas kursi itu ada bingkai foto dengan lukisan yang menurut gue sama dengan yang kita lihat di gudang. Iya, cuma mungkin pakaiannya beda. Beda. Sama pose lukisannya beda. Tapi posenya nggak gini. Nggak. gue Nggak. posenya beda. Nah, dilihat-lihat lagi tuh, gue mikir, beda. Sama, Ben. Mukanya sama. Bajunya beda, gue bilang gitu kan. Ya mungkin karena bajunya beda, terus sama apa sih, hiasan di samping-sampingnya sekalian tuh beda Iya, juga agak backgroundnya, beda. ya kan. Terus gue mikirnya, oh mungkin salah satu pahlawan Indonesia atau Ya. salah satu orang yang punya atau gimana kan. Cuman gue bolak-balik lukisannya tuh nggak ada tulisan apa-apa. Gak ada. Kalau gue mikirnya, wah ini aki-aki sama nenek-nenek ownernya nih. Mungkin, gue mikirnya juga gitu. Gue mikirnya begitu dalam hati kan. Tapi gue nggak tahu, gue lupa karena udah lama banget gue ngomong nyebut atau enggak tuh pas gue bilang. Maksudnya ini ownernya kali, gue bilang gitu. Gue kaget ada motor. Ya, pas kita lurus kita kira ada pintu atau apa kan. Ya. Kita lihat kanan, anjir ada motor. Ada motor, gue nggak tahu karena gue nggak begitu suka sama motor trail. Gue nggak tahu itu brandnya apa, entah yang ya lu juga pasti tahu lah. Cuman gue nggak terlalu suka motor trail. Itu motor terpajang rapih tapi nggak ada stop kontaknya. Jadi kita nggak bisa nyalain motor itu. Cuman yang dalam pikir gue, ini si motor masuknya dari mana ya? Ya, dia mikir cara masuknya gimana. Cara masukinnya gimana? Karena lu tahu sendiri lah, beda kan antara size motor Beat, Vario, NMAX, PCX sama Trail itu kan beda kan. Dimensinya juga beda. Itu kan lu kalau lihat videonya itu kecil dan naik turun gitu loh. Iya. Tinggi. Kalaupun memang misalkan itu dimasukin secara paksa, butuh 2, 3, 4 orang. Karena satu motornya juga gede, namanya Trail ya kan. Ya akhirnya kita cari ruangan selanjutnya dan kita naik ke atas. Ya, ada tangga. Ada tangganya kecil banget. Banget, itu cuma cukup satu orang. Tangganya itu lebarnya kecil banget dan itu zigzag. Ya udah, gue naik ke atas duluan. Di situ ada terpal. Terus gue ngomong ke dia, wih ada terpal. Tapi terpalnya tuh ditidurin ke tembok. Ya, Terus itu ada tawon. Oh Ada iya sarang ada. tawon. Ada sarang tawon. Makanya melipir tuh kita kan. Kita bingung ini mau jalan kemana. Terus kita ngeliat ada satu pintu tapi bolong. Emang ya? Tengahnya bolong. Gue lupa. Makanya kita melipir ke dalam karena kita mikir udah nggak ada jalan lagi. Kita dihadapkan sama satu hall gede. Kayak itu zaman dulunya hall sih. Kayak buat makan tapi yang khusus Kayak indoor. restoran. Iya ya, Kayak restoran itu. khusus indoor dan keliling-keliling. Gua ngeliat di situ ada keramik-keramik yang Oh, itu ke atas apa ya? kacau Keangkat itu. lah udah lumayan. Mungkin karena faktor Usia. lamanya bangunan, terus terbengkalai, banyak rembesan air dari bocornya genteng segala macem. Udah keliling-keliling kelar, Bingung tuh kita. bingung karena gua nggak tahu, karena posisinya gelap dan waktu itu gue nyalin senternya nggak full. Akhirnya si Kenny duduk nih, senter gue taruh di satu meja. Aja. Tiba-tiba Ken, gue ngomong, ini kita matiin senter ya. ngide aja. Kamera gue taruh di ujung,
Tapi dalam keadaan senter masih nyala dulu karena gue pengen lihat untuk siluetnya aman gak nih kira-kira. Ya kan? Terus lu nawarin gua. Iya sebelumnya gue nawarin lu. Iya. Kan lu mau duduk gimana nih? Ada 2 pilihan opsi bangku yang menurut gua sama dia masih aman untuk duduk lah, nggak basah dan ya kalau kotor ya udah pasti ya namanya bangunan nggak kepake ya kan, tapi at least nggak basah. Lu mau di mana? Lu jawab apa? Gue jawab, gue mau di sini. Maksudnya di sini adalah gue pilih tempat duduk yang gue bisa ngeliat ke dia dan gue bisa lihat ke arah pintu. Jadi kalau misalkan dia iseng, kan lampu mati nih ya. Kan gue minus ya guys ya, maksudnya pakai kacamata. Kalau dia kabur gelap, gue nggak tahu dia udah ninggalin gue atau gimana. Terus nanti kalau ada tawon yang datang, gue harus lari kemana? Gue at least gue ngeliat lah gitu kan. Gue mikir aman dong. Gue milih sini. Gue bilang, udah gue sini Ben, lu situ. Oke kata dia. Ken, kita 5 menit. 5 menit, inget 5 menit. 5 menit tanpa cahaya sama sekali, center gue matiin dan ya udah kita diem aja. Terus center gue matiin. Ken, gue matiin ya. Gue nyalain stopwatch. Ya, gue Gue bilang bilang gitu kan. Pakai handphone gue. Nyalain lah stopwatch gue. Center gue matiin. Tas. Duduk lah gue diem. Ngobrol. Enggak, gue diem. Dia juga diem. Diem nih. Tiba-tiba ada suara rame di bawah. ada suara. Pokoknya itu gue ngerasa nggak tahu ya, kayak rame aja bagian situ. Banyak, pokoknya di tempat dimana Bang Erik duduk. Pokoknya di luar lah, di luar. Dan itu rame banget, ada suara entah klakson entah apalah. Ya misi Bang. Enggak, terus Oh ya gitu. kampus masih lama. Terus pas gue udah maksudnya kita udah ngerasa banyak orang ya, maksudnya udah ngerasa kayak ada yang jalan, kayak ada yang buka pintu, buka apa. Gue otomatis mencoba melihat ke dia kan, gue takutnya dia kabur nih. Nah, untungnya gue adalah ketika gue ngeliat dia, gue juga bisa ngelihat ke arah pintu yang tadi kita lewatin. Nah, kenapa? Karena si Kenny itu daya ngelihatnya agak lebih terang dibandingkan ke gua. Acir. Tapi untuk daya ngelihatnya gua hanya fokus ke jendela doang, terangnya. Di spot jendela doang. Kalau lu kan karena mungkin efek cahaya bulan atau apa, pokoknya ada siluet-siluet yang dia bisa ngeliat ke arah gua. Yeah. Kalau gua cuma bisa ngeliat kacamatanya doang. Oh, ini si kampret lagi ngeliat ke sana. Oh, ini lagi lihat ke sini nih. Culak cilek kayak kata gua. Terus Oke. gue ngomong dalam hati sih sebenarnya, gue belum ngomong ke lo. Gue bilang gini, itu apaan nih gue bilang ya di pintu. Gue takutnya halu kan, gue mikirnya halu nih gue nih. Tapi kok gue nyoba, maksudnya kalau itu stay di situ, gue halu, berarti itu adalah bayangan. Cuma pas gue lihat, kok agak besar, agak naik kayak gue bilang ya. Wah anjir gue bilang. Terus udah gue ngeliat ke dia, wah si Beno di belakangnya nih. Itu yang lorong kain bukan? Iya yang terpal. Yang terpal. Gue mikirnya awalnya terpal, Oh, cuman masalahnya kan terpal di luar. Kenapa masuknya ke dalam? Agak keluar dikit Kan kan? pintu ketutup. Iya, pintu ketutup. Terus udah tuh gue mikirnya, oh udahlah, dah. Terus gue mencoba untuk ini berapa menit lagi karena gue hitungin. Maksudnya gue hitungin 1, 2, 3, 4. Kok kagak kelar-kelar ya, gue bilang ya anjir lama banget, mana si Beno betah banget kan gue Kalau bilang. gue jujur nyaman di situ. Gue bisa ngelihat ambience bintang-bintang. Gigi lu bintang-bintang. Karena kan gue langsung lihat ke jendela kan. Kagak kelihatan. Nggak ada hujan bintang banget, tolong. Kagak ada. Tolong lah, nggak ada. Lu cari, itu bohong, lu cari orang habis. Pokoknya terang banget langitnya. Enggak, itu lagi hujan gerimis, nggak berhenti-berhenti. Kagak ada bintang lah, bintang juga tidur. Iya. Gue nggak tahu kenapa pokoknya terang banget langitnya. Jadi gue nyantai aja gue gini. Lu cari orang yang ahli dalam perbintangan. Hujan, kagak bakal ada bintang. Nah, Hujan gerimis. iya, cuman gue ngeliatnya terang aja gitu enak. Jadi nggak serem. Gua. Tolong Jadi aku. gua nyaman aja, Mak. Duduk. Dia nanya, Ben udah berapa menit? Oh iya, Oh iya. gua cek. Oh udah 6 menit ya. Anjir gue ngomel-ngomel di situ. 40 detik kalau nggak salah. Anjir Gua gue lupa. ngomel-ngomel bener. Oh udah gue nyalain kan. Langsung dia ngomong, tadi gua nggak di situ ada ini, ada Iya. itu.
ah mana kagak ada kata gue. Ya itu mah terpal, gue samperin kan. Terpal, gue ke daerah kitchennya juga malah dapat buku menu. Iya. Ya udah, gue akhirnya nyari jalan buat ke area outdoornya. Ada sebenarnya satu jendela yang gue ngeh kebuka di Itu ujung. blonde. Itu blonde, sumpah. Sumpah gue ngeliat bang ada satu jendela kebuka di ujung nih. Sumpah itu blonde banget. Ya kan? Kan ada jendela kebuka tuh. Wah, ini jalan keluar, gue mikir. Kagak, itu rumah kosong emang ya. Bukan. Dia tuh blonde banget. Gue samperin nih. Ini misalkan jendela nih. Gue udah pengen gini. Wah anjing, langsung ke lantai bawah kata gue. Langsung ke lantai bawah, sumpah. Wah mati gue kalau begini kan. Akhirnya gue nyari-nyari lagi lah. Nyari-nyari, keliling. Terus akhirnya dia bilang, cari mana ya kata dia. Terus kita coba buat geser-geser jendela. Nah, karena gue mikir, wah ini jendela aja bisa digeser. Iya. Masa jendela yang lain nggak bisa digeser kan? Kita coba-coba tuh. Ternyata ada di ujung yang deket kitchennya itu. Ya sebelah kiri. Sebelah kiri, di samping pintu utama tuh yang ada lagi pintu gede. Bisa tuh digeser. Dia naik duluan tuh. Iya. Lu naik duluan ke sono tuh. Hati-hati lu kesini dulu kesini. Nah di situ tuh. Naiklah dia. HP gue kasih ke dia kan. Gantian lah gue. Udah kelar. Wah itu baru enak tuh, adem. Adem banget. Adem banget dan nggak perlu pakai senter pun sebenarnya kalau Kelihatan sih. dilihat mata langsung ya Kelihatan sih. itu kelihatan, tapi balik lagi karena kamera pasti kan Gelap. di kamera handphone. Terus lu nemuin kaca. Hah? Yang lu bilang Oh iya, gue nemu kaca biasa lah. Gue keren juga nih kata gue. semuanya keren. Kaca kan. Ada kali 20 menitan di situ. Terus? Sambil ngebacot, nyari-nyari info, kita dapat kalender ya. Kita dapat menu di bawah lantai. Oh ya menu. Dapat Yang- menu. Yang makanannya susah banget gue eja itu susah banget makanannya. Gue nggak tahu itu makanan apa, gue lupa. Itu berapa ya? Pakai dolar apa rupiah sih? Kayak rupiah ya. Rupiah 25.000. Buat nasi goreng kata dia, ini makanan apa nih tahun segini udah segini kata gitu, mahal banget kata dia. Nah, cuman yang jadi jawabannya kenapa bisa harganya segitu? Karena gue balik lagi si Emang kan ngomongnya masih aktif, yang aktif-aktifnya itu sebelum COVID. Ya, Tapi gue melihat satu tembok. bukan tembok yang di bawah, Kemana? yang ini Soekarno. Oh ya. Itu kan 80 sampai 90-an kan, gue lupa Iya. pokoknya di bawah 2000 lah. Berarti otomatis, makanya gue bilang, ini makanan apa mahal banget nih di tahun segini 25.000 kata gue kan. Udah gitu tulisannya ini Iya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris, sekalipun emang gue bisa bahasa Inggris, tapi gue nggak tahu ini model makanan kayak gimana. Coba ini doang namanya doang. Iya, makanannya doang gue sebutin tuh, tapi gue nggak tahu modelan bentuk makanan tuh kayak gimana, wujudnya tuh kayak gimana gue nggak tahu. Akhirnya udah kelar ini segala macem, gue nggak ngeh. Awalnya gua itu. Bukan, Yang mana? gue nggak ngeh untuk pengen langsung ke bawah. Oh iya, kita Karena masih ngadem. ngadem banget di situ. Adem banget itu. Terus apa ngelihat rumah-rumah sekelilingnya, rumah-rumah warga. Karena kalau misalkan kilas yang sebelumnya kilas balik yang pas kita turun ke bawah itu full. sepanjang turun itu ke arah sananya itu perkampungan. Terus tiba-tiba lu lagi ngomongin bau jengkol apa bau pete gue lupa. Iya. Apa kentut gitu dia bilang. Ya pokoknya enggak dari gue inget karena dari bawah itu gue nyium bau Indomie. Dia tiba-tiba Indomie soto. Seingat gue Indomie soto. Gue nyium bau Indomie. Tapi pas di atas gue nyium bau pete apa jengkol gitu, gue lupa. Apa bau tikus apa Ya, bau pada? pokoknya ada bau di mana nggak jauh dari spot yang kita nemu menu makanan. Tapi awalnya nggak ada. Tapi awalnya nggak ada. Awalnya nggak ada. Sepersekian menit tiba-tiba bau itu Muncul lah. Terus pas lu lagi ngomong kayak gitu, lu lagi ngobrol-ngobrol soal kentut segala macam, gue tuh samar-samar udah denger sebenarnya ada kayak suara-suara banyak nih, kayak semacam anak kecil rame, tapi gue nggak dengar apa. Terus gue coba mikir, siapa yang bisa punya suara kayak gini? Gue mikirnya HP. HP oke. Tapi nggak mungkin Bang Erik. Karena ngapain? Terus Oke. gue mikirnya si Amang. si Emang Si mungkin Mang lagi mungkin nyetel. YouTube. Ya, Oh, TikTok. oke lah gitu kan. Cuma balik lagi ketika gue di bawah
Gua Itu nanya. jangan. Itu belakangan. Lu kayak Bang Dika ya lu. Selesain dulu yang anak kecil. Bukan, gue nanya masih Mam. Kenapa? Mam, sinyal. Oh iya, sinyal susah. Nggak ada susah, nggak ada susah, nggak ada Gak sinyal. ada sinyal. Kayaknya yang megang kamera tuh apa Terus gue gue ya, gue lupa. ngomong ke lu, Ben, lu denger nggak? Lu bilang apaan? Terus gue bilang, coba diem deh. Ada satu kalimat. Jangan anjir. Suara apa? Rame banget. Guys, ini jam berapa? Coba. Jam berapa tuh? Lu senterin begitu. Jam 3:15. Guys, jam 3 pagi, guys. Suara bocah. Bocah atau apa ya? Teriakan rame lah pokoknya. Gue nggak tahu itu nyanyi atau lagi ngobrol rame-rame. Party kali ya? Jam 3 pagi, Cok. Siapa yang mau begitu? Enggak, gue nanya tuh. Tadi kita ke bawah aja kan kebun. Nah, bentar. Kesini jam 3 pagi, guys. Apa ya? Jam 3 pagi ada yang ngomong wabarakatuh. Tiba-tiba kedenger tuh suara itu, wah barokatuh. Iya, Diam. itu kenceng banget. Gue ngomongnya dalam hati. Itu mikir tuh. Gue kan dulu pondok ya. Kegiatan pondok di jam 2:30 itu sholat tahajud biasanya. Ya. Malu sholat Johor kagak, asal lewat, maghrib belum mandi. Pembukaan aib. Iya makanya. Ini lo mondok juga lo mah. Ini santri bokeh. Hai. Cuma kita di situ masih mikir juga kan, maksudnya nggak yang langsung mutusin untuk turun, masih mikir ngeliat-ngeliat ke arah sekitar, nggak ada siapa-siapa, sepi. Ya udah cuma hening hujan aja, Iya. tapi hujannya udah mulai agak reda Selesai lah. tuh dikit, ya kan? Oh, gue juga baca komen. Ada yang bilang mungkin itu suara anak-anak dari rumah yang deket situ. Balik lagi, Belum, nggak ada kagak rumah. jauh rumah. Nggak ada rumah. Nih, lu kalau nonton videonya, ketika kita turun aja, satu bangunan musola aja itu. Udah begitu? Udah begitu. Emang ada rumah. Kan gue di sini juga notice. Kan ini rumah warga nih. Tapi kan jaraknya jauh. Jauh, kan? guys. Jauh. Entah 100 meter, entah lebih. Pokoknya jauh jaraknya. Dan itu nggak berdekatan kayak ya rumah pada umumnya. Itu jauh. Dari situ karena ya gue mikir kayak udah lama juga nih. Ya udahlah gue kayak udah ke bawah aja. Bawa gue turun. Terus kita pas turun tangga, ternyata itu tangga yang pertama di sebelah kiri. Itu ternyata aksesnya Greeners. Kalau misalkan gua tahu dan gua karena gua nggak tahu ya, gua khawatirnya dari tangga itu langsung masuk entah ke kamar, Ya, entah kemana, beda entah lagi. langsung ke maksudnya ruangan-ruangan yang untuk mungkin private gitu. Ya. Gua juga nggak tahu kan, tapi ternyata langsung ke bawah lagi. Dan Nah, sebelum kita ke Bang Erik, kita sempat melipir ke sebelah kanan untuk ngeliat isi dalam dari ruangan yang awal itu kita mau masukin. ya, Karena tiranya nggak ada, jadi itu bener-bener full jendela doang. ya. Terus gue bilang ke dia kan, ada foto. Itu ada foto. Ada foto, bukan foto keluarga ya. Foto kayak orang-orang lagi, orang-orang perkumpulan gimana? Oh, yang di meja. Yang cuma ditaruh doang. Iya, gue lupa ada apa ya. Pokoknya banyak lah di situ. Tapi gue lupa itu keambil apa enggak ya, ke videonya atau enggak ya, gue lupa. Pokoknya lu yang Dapet sih kalau harusnya. penasaran lu langsung aja tonton Ya, videonya. pokoknya lihat aja yang penasaran sama fotonya. Nah, itu. Jadi ya udah, kita ketemu Bang Erik. Gue nanya masih nama Bang Erik. Bang, lu tadi denger nggak suara kayak orang rame ngobrol? Ada suara klakson juga. Suara klakson. Gue dengernya Hills sih. Gue di bawah nih sendiri. Terus suara apa ya? Lu buka HP gak bang? Ya buka, cuman ya udah.
yang nggak gimana-gimana karena Kalau dia diem doang. kalaupun misalkan nyalain YouTube, misalkan Bang Erik dapat sinyal nih, terus nyalain YouTube, volumenya nggak akan sekeras itu. Itu keras banget dan itu Itu rame. suara orang ngobrol, ada klakson. Ya kali Bang Erik buka suara restoran Ya. full sound, dan kita sempat coba buat ke arah tempat si Amang ya, si Mamang itu. Mamang yang mana? Kagak ada. Si Mangnya juga nggak ada. Gak ada, tiba-tiba gak ada. Pokoknya setelah video itu closing, maksudnya udah kelar ya kita buat videonya, kita niatnya mau ke si Emang. Ya, Karena mau ada beberapa- tanya-tanya lah. Ya, ada pertanyaan yang pengen kita tanya dan juga ada beberapa alat yang kita titipin juga di situ, Ya. kayak Volta, Lagi dicas. Ya gitu-gitulah, lagi dicas. Ya, Bang Erik memutuskan untuk ya udah karena udah jam segini juga, ya kita juga kesana nggak sia-sia. Ya, Karena dapat ada lah. satu video yang bisa diupload walaupun cuma sekedar mapping, ya makanya banyak Griners yang mungkin kalau gue baca-baca di kolom komentar pada kecewa, pada Ya, kayak pada bingung bingung. kok ini dua kurcaci ngapain gitu kan, dan mungkin mereka pada nanya-nanya juga ini dua siapa nih, Ya. karena kan gue belum lama join juga kan, gue makanya belum lama join dari yang sebelumnya ke yang sekarang ke Ghost Ranger gitu kan, makanya ya udah jadi itulah video yang lu semua lihat di beberapa bulan yang lalu ketika subscriber kita belum ada di 600.000 subscriber. Iya. Dan banyak juga yang bukan ini ya, maksudnya banyak juga yang menghargai lah, yang respect, maksudnya berani juga ya mereka. Meskipun ada yang nggak suka, ada sebagian yang malah mendukung, maksudnya oke nih, mendukung untuk kita nggantiin posisi mereka. Ya kalau misalkan ini ya gue explore, gue ya telusuran. maksudnya nggak nge-hate lah komennya. Ya, entah gue solo explore, entah si Kenny solo explore. Kalau si Kenny udah, kalau gue belum. Ya, kalau aku udah. Nah, itu kalau ada yang mau denger bisa komen. Waktu itu aku explore sendirian di kuburan Jalan Buntu. Dan itu ada juga itu misterinya. Cuman nantilah. Gitu. Jadi kurang lebih begitu Griners. Buat podcast malam hari ini gue nggak tahu durasinya udah berapa dan Satu jam. Gue firasat gue dari 50 sih ya. Pokoknya itu adalah the moment of truth. Gue pertama kali untuk terjun langsung ke lokasi yang gue nggak tahu cerita sebelumnya ada kejadian apa. Iya. Satu pertanyaan, Ken. Apa tuh? Waktu satu pertanyaan. Apa? Lu pernah nggak ditembak sama cowok dalam seumur hidup lu? Oke, jadi Griners cukup sampai di sini Enggak, videonya. Masa ditembak sih kagak lah. Ya udah kagak ditembak Kemarin, lagi. kemarin kita nonton Superman kan? Anjir panjang banget deh. Iya. Kagak. Saya nggak pernah ditembak doang. Terus dia cuman waktu ada event apa? Alah. MPL. 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 Terus dia ngajakin mau bareng nggak? Terus akhirnya lu bareng sama dia. Katanya lu nggak boleh ditembak, lu bohong banget lu. Nggak boleh gitu deh, didebutin jangan pernah bohong. Beno aja nembaknya ya waktu lagi ada acara TK ya. Lagi ada acara TK kan? Siapa? Lu ketemu si Aboy? Bukan. Acara apa? Acara Acara apa? apa ya? Gue lupa. Bang Jaya. Ini acara Maulid? bukan apa buat seminar apa sih? Talk show. Talk show. Talk show. Si Aboy jadi apa? MC dia. MC. Bang. Itu jadi apa? Gua partisipan. Terus Ya gua dateng dong. lu ngeliat si cewek cakep juga nih, si cewek ya? Hah? Bang Cewek cakep juga nih ya? Bang Jayapura udah jam 4 subuh, Bang. Nah, akhirnya dapat lu. Tadi lu nanya, lu nggak jawab. Nah, Berarti ini udah aneh boleh nih ya? akhirnya lu minta Minta apa? nomor telepon si Aboy. Nah iya. Terus jadian. Iya. Lu nembak. Hah? Nembak. Astagfirullah. Iya. Oh bagus. Kalau kayak ini mah nggak punya tanggal. Serius.
Tanggal jadian aja Jet. Ya kan nggak perlu dikasih tahu. Tanggal jadian lu nggak boleh tanggal Oktober sama November. Lah, Nggak boleh. aslinya mah antara dua itu. Oh jangan. Ya, nggak apa-apa. Oktober Erik, November gua. Ya udah, yang penting kan nggak dikasih tahu. Ya pokoknya jangan. Ya udah, pokoknya terserah Greeners. Jadian lu tanggal Desember. Nggak mau. Iyalah. Akhir tahun nggak mau macet. Sampai di sini. Oke guys, sampai ketemu di Green Investigation selanjutnya. Rangers, Go Green. Katanya mati. Langkah kami di malam gelap, menelusuri tempat yang terlupakan. Suara sunyi, hembusan angin, membawa cerita yang tak terucapkan. Di balik bayang kami mendengar bisikan dari dunia yang tak terlihat. Dengan spirit box kami mencoba meretas batas antara nyata dan maya. Ghost Ranger Indonesia, kami di sini menguak misteri yang tersembunyi. Di tempat angker jiwa terluka, kami mendengar, kami menjauh